Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga pada pagi hari ini kita dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tak lupa tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan insya Allah kepada kita semua sebagai umatnya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih Ayah Bunda sudah meluangkan waktu hari ini untuk membahas program-program kelas 3. Marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mempersingkat waktu akan saya sampaikan slide ya Ayah Bunda. Oke, alhamdulillah untuk kelas 3 ini kita sudah masuk di semester 2 nggih Ayah Bunda. Tidak terasa anak-anak nanti sudah mau naik kelas 4. Keberhasilan dalam pembelajaran jarak jauh ini tergantung dari kolaborasi antara guru siswa dan orang tua wali siswa. Oleh karena itu, kami sangat mohon bantuannya untuk Bunda dan Ayah semua di rumah, tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan Ananda dalam belajarnya. Jika ada kesulitan, kami insya Allah siap membantu. Kemudian, penguatan pendidikan karakter serta kecakapan hidup merupakan hal pokok selain pengetahuan dan keterampilan peserta didik. Jadi untuk di SD Muhammadiyah Sapen ini yang ditonjolkan adalah karakter. Contohnya ketika Ananda dalam mengerjakan tugas, dimohon Ananda mengerjakan sendiri, nggih. Jadi tidak masalah untuk nilai misalnya kurang dari 100 asalkan itu adalah hasil dari anak Ananda sendiri. Kemudian yang selanjutnya, sekolah berupaya meningkatkan dan mengembangkan inovasi dan kreativitas dalam rangka meningkatkan capaian hasil pembelajaran jarak jauh melalui Sapen TV, Sapen Radio, dan kita juga mengadakan video call hafalan agar anak-anak di rumah tetap termotivasi untuk hafalan. Selanjutnya, sekolah sangat terbuka untuk menerima saran, masukan, ataupun kritik tentang layanan pembelajaran selama pandemi COVID-19. Saran masukan bisa disampaikan melalui guru kelas ataupun koordinator kelas. Kemudian yang selanjutnya, sekolah memahami terkait kondisi dan keadaan orang tua wali, akan tetapi dimohon orang tua tetap tertib dalam membayarkan administrasi sekolah. Nah, berikut ini akan kami sampaikan agenda sekolah semester 2 ini. Ini Februari kemarin sudah dilaksanakan seleksi ya, tapi ini khusus untuk kelas siswa 2. Mungkin dulu saat Ananda kelas 2 juga pernah nggih seleksi siswa masuk CIMIPA, Axel, dan kalau 2 tahun ini ada kelas baru namanya kelas digital. Kemudian tidak terasa ya Ayah Bunda, bulan depan yaitu tanggal 1 sampai 8 Maret 2021 sekolah akan melaksanakan penilaian tengah semester. Jadi untuk tugas-tugas yang belum mohon bisa diselesaikan sebelum penilaian tengah semester agar anak-anak nanti fokus saat mengikuti PTS. Kemudian tidak terasa juga sudah akan puasa, bulan puasa nggih, bulan puasa nanti untuk libur awalnya yaitu tanggal 12 sampai 14 April. Kemudian tanggal 3 sampai 10 Mei nanti libur akhir Ramadan. Dan untuk sebagai tambahan informasi saja untuk kelas 6 akan ada ujian tanggal 5 sampai 7 April dan 26 sampai 30 April. Kemudian 13 sampai 14 Mei libur Hari Raya Idul Fitri
Nah, ini ya yang terpenting, penilaian akhir tahun. Ini akan dilaksanakan tanggal 27 Mei sampai 8 Juni. Kemudian penerimaan raport tanggal 13, 14, 15 Juni 2021. Kemudian libur semester 2 tanggal 21 Juni sampai 9 Juli 2021. Anak-anak tidak terasa sudah mau naik kelas 3. Dan untuk tahun ajaran baru kelas 4 ya, maaf ya Bunda. Kelas 4 masuknya besok 12 Juli 2021. Masuk tahun ajaran baru 2021-2022. Selanjutnya informasi kelas. Mohon kerjasama untuk peningkatan sinergitas antara orang tua, siswa, dan guru agar pelaksanaan pembelajaran jarak jauh berjalan lancar dan anak-anak tetap semangat. Ini ya untuk Sapen TV bisa tetap disimak, kemudian Sapen Radio, biar anak-anak tidak bosan dalam belajarnya. Kemudian mengingatkan tugas dan kewajiban anak dalam daring untuk segera dilengkapi, presensi online, buku kegiatan online, dan tugas-tugas yang lain. Kemudian setelah PTS akan ada penilaian sikap spiritual dan sosial dan screening kesehatan siswa. Seperti semester 1 kemarin, Ayah Bunda, kami mohon bantuannya untuk penilaian sikap KI 1, KI 2, dan screening kesehatan siswa. Nah, ini nggih, jika menemukan kesulitan dalam PJJ, mohon menghubungi guru pengampu agar segera dapat direspon dan ditindaklanjuti. Akan tetapi jika ketika menghubungi gurunya masih belum direspon, bisa juga menghubungi saya. Kemudian untuk program afeksi, untuk kedisiplinan anak-anak setiap pagi anak-anak diusahakan tetap bangun pagi, sholat 5 waktu, dan jangan lupa tadarus Al-Qur'annya yang sudah Al-Qur'an. Kalau yang masih ikro-nya juga tetap disimak atau dilanjutkan. Kemudian target hafalan semester 2 nggih Ayah Bunda. Surat pilihannya Al-Alaq, Atin, Al-Insyirah, Ad-Duha. Untuk hafalannya ini kalau anak kesulitan satu surat boleh hafalannya beberapa ayat dulu. Insya Allah setiap hari Kamis dan Jumat saya dan Pak Munir akan video call anak-anak untuk mengecek hafalannya. Kemudian untuk buku kegiatan dan presensi mohon diisi setiap hari di Google Classroom. Sapen Radio setiap hari Selasa ya untuk selalu disimak pukul 7 sampai 8. Selanjutnya program non-anfeksi. Yang pertama daring. Dalam jaringan ya setiap Senin sampai Jumat di Google Classroom. Kemudian Google Meet atau Zoom meeting setiap hari Selasa pukul 8 sampai 9 dengan guru kelas dan Jumat pukul 7 sampai 8 atau pukul 9 sampai 10 atau kalau untuk Pak Munir biasanya karena jam 9 itu ada ikro dengan kelas 1 biasanya jam 8 sampai jam 9. Ini fleksibel ya untuk hari Jumat, insya Allah sebelum hari hanya akan Bu Guru umumkan untuk jadwal Google Meet dengan guru mapelnya. Kemudian setiap hari Kamis ada siaran radio pembelajaran ini setiap Kamis dijadwalkan untuk mata pelajaran yang berbeda-beda. Jadi anak-anak bisa menyimak dan bisa interaktif juga dalam pembelajaran ini. Untuk luring, pembelajaran luar jaringan, jadi mengambil tugas di sekolah, insya Allah kan dilaksanakan setelah PSBB atau untuk yang terdekat adalah setelah PTS atau penilaian tengah semester. Kemudian rencana penilaian harian Ayah Bunda ini yang terdekat untuk tanggal 19 Februari hari Jumat akan dilaksanakan PH Akidah. Kemudian Selasa 23 Februari akan dilaksanakan PH Ibadah. Kemudian Rabu 24 Februari akan dilaksanakan PH Bahasa Jawa. Dan sebelum PTS ini juga akan dilaksanakan
pemeliharaan tema yaitu tanggal 26 Februari. Untuk jadwal penilaian tengah semester ya Ayah Bunda, hari Senin 1 Maret 2021 Al-Quran dan tema 5. Kemudian Selasa 2 Maret 2021 Ibadah dan tema 6. Kemudian Rabu 3 Maret 2021 yaitu Akidah dan Bahasa Jawa. Kemudian Kamis 4 Maret 2021 Akhlak dan Bahasa Inggris. Kemudian Jumat 5 Maret 2021 Tarikh dan Kemuhammadiyahan. Dan yang terakhir Senin 8 Maret 2021 Bahasa Arab dan TIK untuk kelas digital. Jadi untuk yang reguler tidak ada PTS TIK. Nah, mungkin itu saja informasi agenda kelas 3 yang dapat kami sampaikan. Banyak kesalahan, mohon maaf. Ayah Bunda setelah ini bisa memberikan saran-saran atau masukan. Monggo, ada yang ingin menyampaikan pesan nopo masukan? Saya Bu. Monggo Bunda Rafa. Iya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini cuman untuk Sapen Radio itu loh Bu, sama kayak Sapen TV juga itu. Kadang-kadang itu udah dengerin tapi mungkin sinyal atau apa itu kadang-kadang hilang terus. Jadi yang dengerin tuh kayak Rafa gitu. Kadang-kadang agak ini gimana tuh Bun, kok mati-mati sendiri gitu, tanyain terus. Jadi setiap dengerin Sapen Radio itu kadang hilang beberapa menit, nanti muncul lagi, hilang lagi. Jadi kayak nggak nyaman gitu loh. Atau mungkin bisa gimana caranya biar siarannya itu full gitu loh Bu. Jadi anak-anak itu bisa tahu apa yang disampaikan atau apa materi yang ada di Sapen Radio gitu loh Bu. Kan kalau bisa kayak selama ini itu dengerin tapi kadang-kadang hilang berapa menit gitu kan ketinggalan. Jadi kan nggak tahu apa yang disampaikan di Sapen Radio itu, anak-anak nggak dengerin gitu. Tahu-tahu hilang, tahu-tahu udah membahas tentang apa gitu. Jadi kayak ketinggalan gitu loh. Mungkin itu aja sih Bu kalau dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sekali masukannya dari Bunda Rafa. Nanti saya sampaikan ke tim Sapen Radionya. Terima kasih sekali untuk Bunda Rafa. Bunda-bunda yang lain mungkin ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Beli wabarakatuh. untuk hafalan. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta seperti yang semester kemarin ya Bu, untuk hafalan pakai kelas lagi, karena memang saya sendiri nggak bisa ngajari gitu aja. Untuk hafalannya karena saya itu kejatah Iqra kelas 1, jadi memang belum bisa Bun untuk membuat classroom sendiri. Insya Allah waktunya cukup ya, ini Kori saja alhamdulillah sudah melebihi target ya Mas Kori ya. Jadi insya Allah nanti bisa, asalkan setiap Kamis atau Jumat hafalan sendiri rutin. Mungkin Bunda Kori bisa berbagi tips-tipsnya karena sudah sampai al-balat itu ya untuk Mas Kori. Monggo Bunda Kori bisa menyampaikan tips-tipsnya dalam hafalan ini. Iya, dibagi Bu, misalnya 20 ayat ya. Kalau Kori memang 2 hari bisa, tapi kalau misalnya enggak kan itu sampai Kamis ya Bu ya. Misalnya sehari atau 2 cukup itu sebenarnya. Misalnya 20 kan berarti kalau berapa? Cukup itu Kamis kan. 20 dibagi 4, berarti kan selama 5 hari itu nanti berapa itu? 4 ayat nih. Suruh baca anaknya. Jadi untuk 1 ayat itu dibaca 5 kali gitu loh. Itu nggih Bunda Radit bisa nanti ya. Walaupun tidak bisa mendampingi, yang penting Ananda itu tetap diberi kepercayaan. Mas Radit, hari ini 2 ayat saja dihafalkan, seperti itu nggih. Ini mohon maaf sekali karena untuk semester 2 ini sangat padat nggih, jadi
kami belum bisa menyediakan waktu, jadi kami hanya bisa menyediakan seminggu sekali, hari Kamis atau hari Jumat nggih, berdasarkan kelompoknya kemarin. Ya. Ngaten Bunda Radit nggih, nyuwun ngapunten. Ya, Bu, ya. Yang lainnya masih ada? Ini Bu, saya lagi Bu. Nggih, monggo Bunda Rafa. Ya, kemarin apa namanya? Tapak suci itu harus nulis 10 pertanyaan sama 10 jawaban, sekalian jawabannya gitu. Sampai jadi kalau kayak saya itu sebenarnya bisa aja sih Rafa ngerjain pagi atau siang gitu. Tapi udah ngeluh aja gitu, 10 pertanyaan tuh suruh nulis. Jadi pertanyaan itu suruh nulis di buku sekalian jawabannya gitu loh. Masih lagi ada ya tugas-tugas yang lain gitu. Bisa nggak kalau cuman yang ditulis itu jawabannya doang gitu. Ini sekedar sharing aja sih Bu, karena kadang-kadang sehari itu kan tugasnya nggak cuma satu gitu. Kadang-kadang ada nulis beberapa gitu. Jadi nulis semua gitu. Jadi itu belum selesai, masih menunggu tugas yang lainnya gitu. Terus hari itu juga harus selesai gitu kan. Kadang-kadang gimana ya, banyak sih yang ngeluh. Saya juga sharing sama ibu-ibu wali murid yang lain itu sama juga. Anak-anaknya juga ngeluh juga. Kenapa sih kok nggak jawabannya doang yang ditulis? Kenapa harus sama pertanyaannya juga gitu loh. Jadi bisa nggak kalau misalkan untuk kedepannya itu yang ditulis di buku itu jawabannya doang. Toh juga di classroom kan udah ada pertanyaannya, itu kan udah ada gitu loh Bu. Mungkin bisa buat masukan atau kasih solusi atau gimana caranya itu. Matur nuwun Bunda untuk tapak. Kalau menurut saya untuk soalnya itu kalau mau dituliskan ayah bunda enggak apa-apa. Yang penting nanti yang menjawab anaknya. Gitu kalau solusi saya nggih. Saya sendiri kan juga kelas 1 seperti itu. Saya kebetulan anak saya kan kelas 1, kadang juga ada yang boleh ditulis jawabannya, boleh ditulis soal plus jawabannya. Tapi karena saya ingin anak saya itu tidak cuma kalau lihat HP kan agak susah ya. Jadi kadang saya tuliskan soalnya, kemudian anak saya suruh menjawab. Seperti itu insya Allah tidak masalah, J. Akan tetapi siap. Kalau untuk tema itu insya Allah nggak apa-apa kalau hanya ditulis jawabannya, saya sendiri memaklumi. Mudah-mudahan ikhlasnya Bunda, lelahnya Bunda mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin ada lagi kalau itu apa namanya bikin gerakan juga itu kan kadang-kadang anak-anak itu kan ngafalin gerakan itu ya kadang-kadang ada yang langsung bisa, ada yang enggak. Itu biasanya langsung di hari yang sama gitu. Jadi kadang-kadang kalau saya itu kan kerja Bu. Jadi kalau ngajarin ya sore ya sepulang kerja itu. Jadi kadang-kadang waktunya mepet banget sampai malam, sampai jam 10 itu baru video di dalam rumah. Soalnya kalau di luar itu kan gelap. Jadi di dalam rumah sampai aduh ya Allah. Kadang-kadang juga kan biasanya gini, di beliaunya video terus perintahnya gini, silakan anak-anak membuat video gerakan yang sama, tirukan gerakan tadi di hari yang sama gitu. Jadi saya kadang-kadang aduh, jadi itu PR banget buat kita sebagai ortu yang bekerja. Kalau mungkin yang nggak bekerja gitu kan santai sehari full sama anak-anak. Kalau seperti saya harus nguli gitu kan, nguli itu baru mulai apa namanya ngajarin gitu. Karena kalau belajar sendiri itu kadang-kadang gimana anak-anak itu gimana ya seperti itulah, kadang-kadang ada yang langsung bisa, kadang-kadang enggak gitu, cuma lihat videonya harus ngulang terus gitu. Jadi sebagai orang tua kan ngafalin juga, jadi nanti ngajarin ke anaknya langsung. Jadi biasanya kalau diajarin langsung sama lihat video itu lebih masuk ke kalau diajarin langsung gitu loh. Jadi PR buat kita sebagai ortu yang nguli gitu. Jadi pulang kerja itu baru langsung bikin video gitu loh, sampai malam-malam harus bikin video langsung gitu. Jadi biasanya kan perintahnya di hari yang sama gitu, biasanya gitu. Ya, ini nanti juga akan saya sampaikan ke koordinator kelas 3 ya. Kalau saya sendiri untuk tugas-tugas KI 4 itu memang saya beri waktu nggak 1 hari, karena saya paham kalau yang namanya keterampilan itu nggak bisa instan, jadi harus paling nggak 3 hari lah, 3 hari. Saya lihat kalau misalnya mudah ya 3 hari, kalau lama biasanya
1 minggu atau bahkan kalau dulu pas semester 1 yang membatik itu sampai 2 minggu ya, karena namanya KI 4 itu kan nyelenik ya istilahnya, nggak bisa instan. Ini terima kasih untuk masukannya Bunda Rafa. Ini kan saya rekam, jadi nanti bisa saya sampaikan sebagai bukti ke koordinator kalau untuk tapak suci ada keberatan dari orang tua untuk waktunya untuk bisa diberi tenggat waktu yang lebih lama. Mungkin ada lagi bunda-bunda yang lain? Bu, kalau untuk video misalnya belum mengerjakan gitu, soalnya kan apa anaknya ngerjain sesuk wae. Gimana Bu? Apa ya? Sama Bu ya. Apa yang video yang belum mau saya beri waktu, saya video call langsung biar anaknya kalau nyanyi awan putih ya suruh nyanyi awan putih gitu. Gitu ya enggak apa-apa Bu, malah lebih ya. Ya. Karena kalau kita bikin video malah ayo sesuk wae kan urung dibiji sesuk wae. Nah, kayak gitu loh, Bu. Oke. Nanti akan saya, ini kebetulan ya saya tagih Japri itu baru yang tugas KI 3, yang KI 4 terus terang belum saya cek. Karena kalau KI 4 itu koreksinya juga lama ya. Yang kalau yang sudah tertib mengumpulkan insya Allah sudah saya nilai. Kalau yang belum mengumpulkan mungkin yang khusus mapel saya nanti kayak menyanyi terus suruh apa gitu nanti di video call saja biar anaknya ada tanggung jawab juga. Nah, itu kemauan maksudnya bukan semakin ringan tapi malah semakin berat. Beratnya yang apa, Bu? Beratnya yang apa? Oh ya, semuanya berat. Ya enggak lah Bunda, itu insya Allah sudah disesuaikan melatih orang tua. Yang dulu cita-citanya menjadi guru sekarang terwujud. Jadi guru di rumah. Pokoknya kalau kita itu ada niat, insya Allah semua itu akan mudah ya, apalagi dengan ikhlas. Amin. Ya. Pokoknya nyari anak nyambut aja. Saya juga seperti itu. Anak saya yang kelas 1 itu apalagi ya kelas 1 kan belum lancar membaca menulis. Tapi saya note aja dia mau belajarnya setelah maghrib ya udah setelah maghrib. Kalau siang benar-benar nggak mau ya nggak pernah saya paksa. Karena apa ya? Karena, dia itu mungkin umurnya ada kelas 3 gitu. Tapi sebenarnya jiwanya itu masih kelas 2 seperti itu ya. Jadi masih tingkatan di bawahnya. Jadi kita harus memang banyak bersabarnya. Iya. Melatih kesabaran orang tua itu, Bu. Betul. Pokoknya kalau saya sendiri pandemi ini tuh tidak menilai 100%-nya, tapi seberapa sih anak itu berjuang prosesnya gitu. Saya lebih suka yang dia itu apa adanya gitu ya. Jadi kalau misalnya anaknya kurang nilainya itu nggak usah dimarah-marahi, kok nggak bisa, jangan seperti itu. Jadi kita lihat kan setiap anak itu memang kemampuannya masing-masing ya. Ada yang pintar matematika, ada yang pintar menggambar, ada yang pintar bahasa Inggris. Jadi yang kita tekankan malah yang dia bakatnya di mana. Insya Allah itu besok yang membuat anak percaya diri. Seperti itu. Jadi, kalau anak disuruh menguasai semua, itu memang tidak bisa. Pasti ada salah satu anak itu yang menonjol. Begitu. Leres, Bu. Biar kita juga tidak terlalu stres ya. Ya, Bu. Anak di rumah. Ada yang lain lagi, Ayah Bunda? Kalau saya bikin santai kok, Bu. Betul, Bu, saya juga. Saya jadi santai. Anak nggak dapat 100 yo ben. Ya nggak apa-apa, iya. Saya juga gitu. Yang penting dia sudah, itu usahamu sendiri gitu. Iya, jadi dia sudah menyimak video, sudah kita ajari sedikit, tapi kalau memang hasilnya seperti itu ya nggak apa-apa. Kecuali kalau besok dia sudah masuk di kelas, ya baru kita benar-benar kita oyak lah istilahnya. Kalau sekarang kan memang karakternya saja ya yang ditonjolkan. Iya, Bu. Masih ada lagi? Apa?
Bu, Kalau- kalau bangun terus, Bu. Apa? Kalau Kalau- bangun terus, Dia nggak pernah sapen radio itu. Mbak Adel, kalau bangun ya tetap pagi bantu Bunda nyuci piring atau nyapu ya, jangan tiduran di kasur terus, nanti kayak bantal loh. Nanti kayak bantal loh kalau nggak ada gerak, tambah ndut. Bunda Bima ada kesulitan nggak? Alhamdulillah tidak, Bu. Tidak. Cuman bagi waktunya itu yang kadang masuk sampai malam, kadang bisa pulang agak sore. Kalau hafalannya kalau misalnya mau pagi jam 7 gitu nggak apa-apa Bunda, yang penting japri dulu. Oh iya. Karena kan Mas Bima kalau jam 10 atau jam 9 Bunda sudah berangkat, nanti jam 7 nggak apa-apa. Jam 7 sampai jam 8 insya Allah kan kosong. Iya. Yes, matur nuwun. Kalau yang sering itu Mas Royan itu juga ya, ada nggak ini ya Mas Royan? Biasanya kalau pagi, tidak ada. Mungkin kalau tidak ada saran dan masukan lagi pertemuan hari ini, saya cukupkan sekian. Terima kasih sekali ya Bunda sudah membantu Ananda dalam belajar. Mudah-mudahan kita bisa lancar dalam mendampingi Ananda. Dan kedepannya kalau misalnya ada tugas-tugas yang kesulitan, saya selalu berpesan jangan sungkan-sungkan untuk bertanya ya. Boleh anak yang bertanya, boleh bundanya ya. Siap. Atau misalnya saya tidak bisa menjawab, nanti akan saya tanyakan ke guru yang bersangkutan. Terima kasih Ayah Bunda sudah mengikuti pertemuan konsultasi pagi ini. Banyak kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Amin. Saya akhiri pertemuan hari ini. Silahkan Bunda-Bunda kalau mau ngobrol-ngobrol setelah ini kami persilahkan, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit dulu, nggih.